teman-teman semua. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa beribadah online. Sebelum mulai beribadah, yuk kita sama-sama siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuh yang sehat. Tuhan, pagi ini kami mau memuji nama Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Haleluya! Woo! Come on, let's praise Him. I love you, Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Come on, sing with me. I love you, Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Let everybody put your hands up and say, I love you, Jesus. Come on. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Deep down. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus. I love you, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, down, down, deep down in my heart. Think about talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. You gotta shout hallelujah. Selamat pagi adik-adik semua, apa kabar? Gimana, sehat-sehat semua ya? Nah adik-adik, kita sudah siap memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau sapa Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus, oke? Yuk kita mau nyanyiin selamat pagi Bapak ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih
tahu isi hatinya Tuhan. Benar. Terus apa Yani? Supaya kita menurut itu benar semuanya. Nah, supaya kehidupan kita bisa berbuah. Kita nyanyi sama-sama lagu ini ya. Oke. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo teman-teman, kita berdoa yuk, lipat tangan dan tutup matanya ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, haleluya, amin. Anak-anak, kita akan belajar kembali firman Tuhan. Kali ini kita perjanjian baru, yaitu Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Kamu buka Alkitabmu, Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. Sudah siap? Yohanes 11 ayat 25 dan 26. 1, 2, 3. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Wah, anak-anak, sekarang kita akan lihat papan panelnya ya. Yohanes 11 ayat 25 yang akan kita ingat terus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Coba lihat ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wah, maksudnya apa ya Tuhan Yesus? Nah, ayat ini menerangkan bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Apa sih bangkit itu? Bangkit itu, kamu perhatikan. Di sini ada gambarnya kuburan. Wah, Tuhan Yesus berarti pernah mati. Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan Tuhan Yesus hidup. Nah, anak-anak, barang siapa, yaitu kamu dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan hidup. Wah, hidup selama-lamanya. Kamu perhatikan gambarnya di mana? Di surga. Walaupun ia sudah mati. Kamu dan saya suatu waktu akan meninggalkan dunia ini. Akan masuk juga ke sebuah tempat yang gelap di dalam tanah, ya. Nah, sama akan meninggalkan dunia ini. Tetapi kita ingat
bahwa kita akan hidup. Tadi dikatakan di ayat 26, coba perhatikan. Setiap orang yang hidup dan yang percaya. Hidup dan percaya. Kepada siapa? Tuhan Yesus. Tidak akan mati selama-lamanya. Wah. Berarti hidup selama-lamanya di surga dan mati selama-lamanya di mana? Di neraka. Tetapi setiap kamu dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan hidup selama-lamanya walaupun kita akan meninggalkan dunia ini. Yuk, kita akan membaca ayat ini, lalu isinya kembali ke ayatnya, tetapi dengan seperti ini contohnya ya. Yohanes 11 ayat 25. Tuhan Yesus kebangkitan dan hidup. Pipit percaya kepada Tuhan Yesus. Pipit akan hidup walaupun Pipit sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Nah, sekarang giliran kamu. Kata aku di sini diganti dengan Tuhan Yesus. Barang siapa di sini diganti dengan namamu. Ia diganti dengan namamu. Oke? Yuk, kita akan sama-sama ya. Dengan suara yang keras sebutkan namamu. 1, 2, 3. Yohanes 11 ayat 25. Tuhan Yesus kebangkitan dan hidup. Pipit percaya kepada Tuhan Yesus. Pipit akan hidup walaupun Pipit sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Nah, kamu, saya yang percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup, kita akan sama-sama hidup di surga bersama Tuhan Yesus. Kita akan meninggalkan dunia ini suatu saat nanti. Tetapi sekarang kita sedang menunggu antriannya. Dan kita akan terus memenuhi hati kita dengan firman Tuhan. Yuk, kita akan ingat terus bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup yang menjanjikan hidup selama-lamanya buat kamu dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu belum percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang waktunya kamu percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit menghapus semua dosa-dosamu. Ya, kita akan hafalkan lagu ayat ini bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Sudah hafal? Wah, tante, ini mah pernah aku hafalkan. Wah, hebat. Kalau kamu sudah hafal, kamu harus ingat terus. Sekali lagi untuk teman-teman yang belum hafal, aku akan gerakannya saja. Kalian dengan suara keras, gerakan dan suaramu menyebutkan ayat ini bersama-sama ya. 1, 2, 3. Wow, sudah hafal? Puji Tuhan. Kita akan ingat terus bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup bagi kita.
Yuk kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang siap. Halo anak-anak Victory Kids, gimana kabarnya? Semua pasti baik-baik aja dan masih pada semangat kan? Hari ini Tante Yuni mau pergi berkunjung ke rumah keponakannya Tante. Nih, Tante Yuni udah bawain sedikit makanan. Kira-kira mereka suka nggak ya? Pasti suka ya. Nah, kalian di sini siapa yang senang pergi berkunjung atau dikunjungi? Ada? Pasti senang. Di tengah pandemi seperti ini, kebanyakan dari kita pada diem di rumah ya. Nah, jadi jarang ketemu tuh sama saudara atau sama temen. Pasti senang sekali kalau ada saudara kita atau teman kita yang datang berkunjung. Seperti anak-anak yang berulang tahun. Ada yang dikunjungi oleh gurunya kan? Kalian dapat kado, gimana rasanya? Pasti senang banget. Nah, begitu juga dengan guru-guru yang datang ke rumah kalian. Guru-guru juga merasa sangat senang sekali bisa ketemu dengan kalian. Anak-anak, pernah nggak kalian pergi keluar kota untuk berkunjung ke rumah saudara? Pernah? Kira-kira gimana sih reaksinya mereka? Pasti senang sekali ya, karena kita itu pasti seneng kalau ada orang yang datang berkunjung. Kitanya jadi semangat lagi, apalagi kalau kita lagi sakit. Ketika ada yang datang berkunjung, mendoakan kita, kita pasti akan terhibur. Kita pasti akan lebih semangat jadinya. Nah, anak-anak, hari ini Tante mau cerita tentang Petrus. Bapak Petrus ini suka pergi dari kota satu ke kota yang lain. Untuk apa? Bapak Petrus mengunjungi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sekaligus memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya di tempat Bapak Petrus pergi. Nah, kali ini Bapak Petrus singgah di sebuah kota, namanya kota Lida. Nah, di kota Lida ini ada seorang yang bernama Eneas. Eneas ini dia lumpuh anak-anak. Udah 8 tahun, dia cuma bisa terbaring di tempat tidur, gak bisa ngapa-ngapain. Tentu sedih sekali ya. Kalau kita aja disuruh diem, terus gak bisa ngapa-ngapain, rasanya gak enak banget. Apalagi ini, udah 8 tahun, dia cuma bisa terbaring di tempat tidur. Pastinya cuma bisa mengharapkan pertolongan dari orang lain. Nah, lagi waktu Bapak Petrus datang ke kota Lida, Bapak Petrus ketemu sama Bapak Eneas ini. Waktu melihat Bapak Eneas yang sedang terbaring, Bapak Petrus mengatakan sesuatu. Apa ya kira-kira? Yuk kita mau buka Alkitabnya. Di Kisah Para Rasul 9, ayat 34. Yuk coba Tante tungguin ya. Udah dapat semua? Oke, Kisah Para Rasul 9 ayat 34 kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Wow, anak-anak, gimana perasaan kalian? Kalau ketika kalian, bayangin ya, misalnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita lumpuh, nggak bisa jalan, nggak bisa berlari. Tiba-tiba ketika ada orang yang datang mendoakan kita, dan kemudian kita bisa sembuh saat itu juga. Suatu yang luar biasa ya. Bapak Eneas juga pasti senang sekali. Mungkin dia berteriak, hore, saya bisa jalan, saya bisa lari. Wah, dia mungkin berteriak ke sana ke sini. Kenapa? Karena dia merasa sangat senang. Akhirnya dia bisa berjalan, akhirnya dia bisa berlari. Nah, anak-anak, Bapak Petrus diberikan kemampuan oleh Roh Kudus untuk menyembuhkan Bapak Eneas. Banyak sekali orang di kota Lida yang saat itu melihat peristiwa itu. Dan apa yang terjadi? Orang-orang yang melihat peristiwa itu, mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus.
Karena kenapa? Perbuatan Tuhan yang sangat dahsyat, perbuatan Tuhan yang luar biasa. Orang yang lumpuh seketika itu juga bisa berjalan. Nah, anak-anak, kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus menyembuhkan Bapak Eneas? Tuhan Yesus menyembuhkan Bapak Eneas karena Tuhan Yesus sayang sama Bapak Eneas. Tuhan Yesus mau supaya Bapak Eneas percaya kepada Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kita. Tuhan Yesus sayang. Tuhan Yesus sayang kepada saya dan kepada kamu. Tuhan Yesus juga mau supaya kita percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, ketika kita mengalami sakit atau adik kakak kita sakit, papa mama kita sakit, kita bisa berdoa dan kita percaya. Kita mau percaya bahwa Roh Kudus yang akan menolong kita. Dan Tuhan pasti dengar setiap doa kita. Dan Tuhan Yesus yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita atau sakitnya adik kakak kita. Mungkin tidak dengan cara seperti Bapak Eneas yang saat itu juga sembuh. Mungkin kalau kita harus ke dokter, makan obat. Tapi tetap yang menyembuhkan itu kuasa Tuhan Yesus. Nah, Bapak Petrus sementara ada di Lida, ketemu sama orang-orang percaya lainnya. Nah, di kota tetangganya nih, namanya kota Yope. Kota Yope ini jaraknya berdekatan dengan kota Lida. Jaraknya kira-kira 16 km. Kalau sekarang mungkin seperti kota Bandung dengan kota Cimahi. Jadi cukup dekat ya anak-anak. Nah, di kota Yope ini ada seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Tabita atau dalam bahasa Yunani disebut juga Dorcas. Tabita ini terkenal sekali orang yang sangat baik hati, senang memberi sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama kepada para janda di kota itu. Nah, anak-anak, janda itu apa sih? Janda itu wanita yang sudah menikah tapi sudah tidak bersuami. Zaman dahulu, kalau janda itu dimasukkan ke dalam golongan orang yang paling tidak mampu. Jadi mereka perlu banyak dibantu. Nah, Tabita ini membantu mereka. Tapi sayangnya Tabita ini sakit, anak-anak. Sakit keras dan akhirnya meninggal. Wah, semua orang yang pernah dibantu sama Tabita merasa sedih. Mereka menangis. Nah, tapi ada di antara mereka juga murid yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka mendengar bahwa saat itu Bapak Petrus sedang ada di kota Lida. Wah, deket nih jaraknya. Akhirnya murid Tuhan Yesus yang ada di kota Yope mengirimkan 2 orang untuk pergi ke kota, betul, ke kota Lida, ke tempat Bapak Petrus ada. Dengan mengirimkan pesan, segeralah datang kemari. Wah, akhirnya 2 orang ini pergi. Mereka pergi, ketemu sama Bapak Petrus, lalu menyampaikan pesan. Nah, waktu mendengar pesan yang disampaikan, Bapak Petrus apa? Nanti deh, besok. Apa kayak gitu? Enggak, anak-anak. Bapak Petrus waktu mendengar hal itu, Bapak Petrus cepat-cepat pergi. Dia ikut sama 2 orang yang menjemputnya. Dia ikut pergi ke kota Yope. Nah, sesampainya di kota Yope, Bapak Petrus dibawa ke sebuah ruangan. Ke sebuah ruangan di mana mayatnya Tabita dibaringkan. Kalau zaman dahulu, orang yang meninggal itu ditaruh di ruangan atas, anak-anak. Mayatnya dibaringkan di situ. Nah, tapi ketika masuk ke dalam ruangan itu, banyak sekali janda-janda yang menangis kepada Bapak Petrus. Bapak Petrus, Ibu Tabita meninggal. Lihat, dia orang yang sangat baik. Dia memberikan kami baju. Ini baju-baju yang dibuat oleh Tabita untuk kami. Kami sangat kehilangan Ibu Tabita. Semuanya menangis anak-anak. Karena mereka merasa kehilangan Ibu Tabita ini. Orang yang sangat baik kepada mereka. Nah, kalau kita kehilangan orang yang kita sayang juga, tentu kita sangat sedih ya. Tapi saat itu, apa yang dilakukan oleh Bapak Petrus? Bapak Petrus menyuruh mereka semua keluar. Ada apa ya? Yuk kita teruskan membacanya ya.
Kita buka lagi di Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-40. Ya, Tante bacain ya. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Wow, anak-anak, ini luar biasa sekali. Orang yang meninggal bisa hidup kembali. Anak-anak, saat itu Bapak Petrus berdoa pada Tuhan Yesus. Lalu Bapak Petrus bilang, "Tabita, bangkitlah." Dan saat itu juga Tabita membuka matanya. Dia melihat Petrus lalu bangun. Bapak Petrus membantu Ibu Tabita untuk berdiri dan membawa Ibu Tabita ini keluar ketemu sama orang-orang. Kira-kira gimana ya reaksinya mereka? Mereka semua kaget, mereka semua takjub. Sekaligus mereka sangat senang. Kenapa? Karena orang yang mereka kasihi hidup kembali. Nah, anak-anak, begitu luar biasanya peristiwa tersebut. Sehingga banyak sekali orang-orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, kalau tadi Tuhan Yesus menyembuhkan Bapak Eneas lewat Bapak Petrus, nah, Tuhan Yesus juga memberikan kemampuan kepada Bapak Petrus untuk membangkitkan Tabita. Kok bisa? Bisa anak-anak, karena cuman Tuhan Yesuslah kebangkitan dan hidup. Hanya di dalam kuasanya orang mati bisa bangkit kembali. Yuk kita mau buka di Yohanes 11 ayat 25-26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Nah, percaya nggak anak-anak? Tante percaya sama kuasa Tuhan Yesus. Anak-anak, cuman di dalam Tuhan Yesus ada kebangkitan dan hidup. Karena kenapa? Hanya Tuhan Yesus saja, Dia yang mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk mengalahkan maut, untuk menebus kita. Kita orang yang berdosa, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita jadi hidup di dalam kebenaran. Harusnya kita masuk ke dalam neraka, Tuhan Yesus ambil kita, Tuhan Yesus menebus kita, sehingga kita bisa masuk ke surga. Anak-anak, luar biasa sekali ya, kalau kasihnya Tuhan Yesus itu kepada kita. Dia mengorbankan nyawanya untuk kita. Dan luar biasa juga, karena kenapa? Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus untuk memampukan Bapak Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Tabita. Karena kenapa? Tuhan Yesus mau lewat apa yang dilakukan oleh Bapak Petrus ini bisa mengubahkan banyak orang, bisa membawa banyak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, setiap orang yang melihat menjadi percaya anak-anak. Bapak Petrus kemudian tinggal di kota Yope untuk beberapa hari di rumah Simon, seorang penyamak kulit. Anak-anak, kalau Tuhan Yesus bisa memakai Bapak Petrus untuk menjadi berkat untuk orang lain, Tuhan Yesus juga bisa memakai saya, Tuhan Yesus juga bisa memakai kamu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Contohnya, dari hal yang kecil aja. Misal, di rumah adik kalian sedang sedih. Nah, apa kalian ini? Kalian ngejek-ngejek atau kalian ngelelewe, syukurin. Kamu abis dimarahin mama ya? Apa kayak gitu? Enggak. Tapi kalian bisa menjadi penghibur untuk dia. Mungkin kalian bisa peluk, bisa bilang, "Dede, jangan nangis lagi ya." Nah, kalau misalnya dedenya nakal, kalian bisa kasih tahu, "Dek, jangan nakal lagi, jadi nggak dimarahin papa mama." Gitu. Atau misalnya kalian melihat
Papa sepertinya pulang kerja kayak capek banget. Nah, kalian bisa tuh ambilin air minum, kasih ke Papa. Sambil bilang, "Pah, hari ini capek ya? Papa istirahat ya." Nah, anak-anak, dengan hal-hal sederhana seperti itu bisa menghibur, bisa menjadi berkat. Nah, apalagi kalau kalian udah bisa juga buat menceritakan tentang Tuhan Yesus ke teman-teman kalian atau ke saudara kalian. Pasti Tuhan Yesus sangat senang. Dan percayalah, ketika kita mau untuk melakukan sesuatu yang baik, Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukannya. Siapa di sini yang mau buat menjadi berkat untuk orang lain? Amin. Puji Tuhan, kita semua pasti mau untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam anak-anak, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah online pagi ini. Tante percaya kita semua sudah diberkati melalui pujian, ayat hafalan, dan firman Tuhan. Kita bersyukur anak-anak karena Roh Kudus mau tinggal di dalam hati kita untuk menyertai dan melindungi kita selama kita hidup di dunia ini. Nah, anak-anak, sebelum Tante berdoa menutup ibadah pagi ini, Tante mau menunjukkan sesuatu kepada anak-anak. Ini dia. Apa itu, Tante? Ini adalah kotak persembahan. Dulu anak-anak disuruh membuat kotak persembahan ini. Pastinya anak-anak sudah membuatnya kan? Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Masukkan uang kita ke dalam kotak ini. Sekarang kita akan berdoa. Lipat tangan dan tutup matanya. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk semua kemurahan-Mu di dalam hidup kami hingga saat ini. Kami hidup, kami kuat, kami sehat, semuanya karena anugerah-Mu. Ajar kepada kami Tuhan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan dan takut akan Engkau. Tuhan Yesus, pagi ini kami bersatu hati Tuhan berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan Kau memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, dan berkati usaha pekerjaan orang tua kami. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan mencukupkan segala kebutuhan kami, karena Engkau Allah yang berkuasa. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami, Tuhan berikan kekuatan kesehatan untuk tetap melayani kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan Kau memberikan hikmat kepada Bapak Presiden dan wakilnya Tuhan untuk mengatasi keadaan yang terjadi saat ini karena pandemi ini Tuhan. Tuhan yang akan memulihkan negeri kami ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi bangsa dan negeri kami ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru yang sudah melayani pagi ini Tuhan. Kau memberkati, memberikan kekuatan kesehatan, urapi, berikan hikmat Tuhan untuk menjadi berkat bagi kami semua. Berkati juga anak-anak yang sudah mengikuti ibadah online pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang penuh kasih. Kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan, dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
adik-adik Victory Kids, saatnya kita kuis time bersama Kak Novi. Nah, sekarang gimana kalau kita lihat dulu liputan pemenang minggu lalu? Ini dia. I got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Adik-adik, jawaban kuis minggu lalu pasti berbeda-beda ya. Kak Novi sendiri pernah menginjili teman saudaranya Kak Novi. Tapi, Kak Novi mengalami kesulitan, yaitu Kak Novi masih malu. Tapi, kalian gak perlu khawatir, Tuhan Yesus memberikan kemampuan kepada kita untuk memberitakan Injil. Nah, sekarang yuk kita langsung aja undi dari kelas SG. Kira-kira siapa ya pemenangnya? Yeay, selamat untuk Aaron. Nah, sekarang dari kelas Little LG. Ini dia. Yeay, selamat untuk Anggoro. Sekarang terakhir dari kelas Big LG. Ini dia. Yeay, selamat ya untuk Adiel. Nah, untuk para pemenang, hadiahnya ditunggu di rumah masing-masing ya. Nah, untuk kuis firman Tuhan hari ini, pertanyaannya adalah yang pertama, apa yang diderita oleh Eneas? Yang kedua, siapakah nama lain dari Dorcas? Yang ketiga, dengan kuasa siapa Petrus mampu menjadi berkat bagi orang lain? Kalian bisa kirimkan jawaban kalian melalui rekaman suara ke guru kelas masing-masing. Jawabannya ditunggu sampai jam 12 ya. Oke adik-adik, tetap semangat beribadah dan sehat selalu ya. God bless you.